Kata keanekaragaman hayati mungkin pernah Anda dengar, tapi apa arti kata tersebut sebenarnya? Keanekaragaman hayati berada pada 3 tingkatan: spesies, ekosistem, dan gen. Setiap tumbuhan, hewan, serangga, atau mikroorganisme selalu berasal dari satu kelompok spesies. Hanya yang berasal dari spesies yang sama dapat berkembang biak dan memiliki keturunan. Mereka terlihat hampir sama dan memiliki gen yang sangat mirip satu dengan yang lainnya. Sebenarnya, kita tidak tahu berapa jumlah akurat spesies yang ada di bumi. Jumlahnya diperkirakan sekitar 30 juta spesies. Para ilmuwan telah berhasil mengidentifikasi 2 juta spesies dan setiap tahun 15.000 spesies baru berhasil ditemukan dan diidentifikasi. Beberapa spesies ditemukan di seluruh dunia, beberapa spesies lainnya hanya ditemukan di satu lokasi di bumi. Sebagai contoh, kanguru merah. Satwa ini hanya bisa ditemukan di Australia, namun tidak ada di tempat lain. Keanekaragaman terjadi di dalam ekosistem. Ini adalah tempat di mana tanaman dan hewan hidup bersama. Sebuah ekosistem dapat berupa hutan, terumbu karang, danau, atau bahkan padang pasir. Beberapa ekosistem sangat tinggi keragamannya dan menjadi tempat bagi banyak spesies, sedangkan yang lainnya dengan kondisi tempat hidup yang sulit sehingga menghasilkan tingkat keanekaragaman hayati yang rendah. Para ilmuwan menyebut tempat yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagai hotspot. Ekosistem ini adalah tempat dengan kondisi iklim yang sangat bersahabat membentuk keanekaragaman hayati yang luar biasa. Gen bertanggung jawab terhadap pembentukan fisik suatu spesies, di mana spesies tersebut hidup dan bagaimana cara memperbanyak diri. Makhluk hidup terlihat sama dalam setiap spesies, namun terdapat perbedaan kecil antara satu individu terhadap individu lainnya. Perbedaan-perbedaan kecil ini memungkinkan spesies untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang berubah. Keanekaragaman genetik seperti arsip data biologi yang sangat besar dengan sebuah harta karun yang belum diketahui. Hal ini dapat membantu manusia memecahkan berbagai tantangan di masa depan. Keanekaragaman hayati memiliki nilai tersendiri. Hal ini dihargai dalam kebudayaan, spiritualitas, dan pendidikan. Kita menggunakan keanekaragaman hayati untuk kesehatan dan rekreasi, dan kita bergantung pada barang dan jasa yang disediakannya. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan, bahan pakaian, perabotan rumah tangga, obat-obatan, hampir seluruh barang dan jasa yang kita gunakan sekarang tidak akan ada tanpa keanekaragaman hayati. Hal ini sangat penting bagi kita, dan semuanya gratis. Sebagai contoh pada bidang pertanian, kita membutuhkan lebah yang membantu penyerbukan tanaman. Serangga dan mikroorganisme membantu para petani, memperkaya tanah kita dengan berbagai nutrisi. Tanaman menyaring udara, menjaga iklim kita dengan menyerap panas matahari dan menyimpan karbon dioksida. Ekosistem yang lengkap terhindar dari bencana alam. Hutan yang kelestariannya terjaga dengan baik menjaga tanah atau salju dan mencegah longsor. Penutupan lahan dengan tanaman yang tumbuh alami dapat mengurangi resiko kebakaran. Daerah resapan air yang terjaga kelestariannya membantu menyimpan air di dalam tanah dan mencegah kekeringan lahan yang dapat menjadi gurun pasir. Ekosistem pesisir adalah pusat kehidupan, penyedia ikan, kerang, dan rumput laut serta sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ekosistem pesisir menyimpan dan menyediakan nutrisi, penyaring polutan dari sungai dan aliran air, dan membantu menjaga pantai dari ancaman tergerus oleh badai dan bencana lainnya. Terumbu karang adalah hutan rimba di dalam laut. Tidak hanya indah, namun juga merupakan ekosistem yang sangat aktif. Terumbu karang memberikan rumah kepada berbagai jenis ikan dari spesies lain, melindungi terhadap ancaman dari alam, dan menyediakan tempat untuk berwisata. Keanekaragaman hayati dalam tekanan.
Penurunan secara global terus terjadi dengan penurunan jumlah hampir sepertiga dalam 30 tahun terakhir. Hampir 2/3 dari seluruh spesies yang hidup dalam kondisi terancam hingga mencapai punah. Dan penyebab dari semua ini adalah kita. 5 ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati berkaitan dengan kegiatan manusia. Kerusakan parah pada ekosistem, perubahan yang terjadi di alam seringkali berakibat buruk pada satwa liar dan tanaman. Eksploitasi berlebihan, penangkapan ikan yang berlebihan, perburuan dan penerbangan mengakibatkan persediaan di alam hampir punah. Pencemaran air, sampah rumah tangga, limbah industri dan pertambangan serta pupuk mencemari sumber air bersih dan ekosistem laut. Perubahan iklim, pertanian, pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan dan aktivitas industri melepaskan gas rumah kaca lebih banyak yang membuat atmosfer kita semakin panas. Spesies invasif, hewan dan tanaman yang berasal dari satu bagian dunia ke bagian dunia lain kadangkala menyebar cepat dan menyingkirkan spesies asli daerah tersebut. Sebuah ekosistem dapat diibaratkan sebagai sebuah keseimbangan. Semakin tinggi keanekaragaman hayatinya, maka semakin mudah untuk pulih dari gangguan seperti kebakaran, banjir, dan serangan hama. Kemampuan seperti itu disebut daya lenting. Daya lenting memiliki batas tertentu. Aktivitas manusia cenderung jauh melampaui batas tersebut. Ketika batas tersebut dilanggar, maka sistem menjadi tidak seimbang dan akhirnya runtuh. Konsekuensinya adalah terbatasnya makanan, air bersih, sumber energi, obat-obatan, dan bahan lainnya. Para ilmuwan bekerja keras untuk memecahkan batas ini, namun tidak dapat memprediksi dampak di masa depan dengan pasti. Namun demikian, ada kecenderungan yang jelas bahwa di seluruh dunia, jumlah penduduk, ekonomi, dan standar hidup meningkat. Kebutuhan makanan, energi, dan tempat tinggal naik 2 kali lipat sejak 1960-an. Pada periode yang sama, sepertiga keanekaragaman hayati yang ada punah. Kepunahan ini adalah tantangan bagi dunia. Dengan demikian, kesepakatan global untuk konservasi keanekaragaman hayati diperlukan namun sulit untuk dicapai. Konflik mungkin akan muncul tentang negara mana yang harus mengurangi, menggunakan sedikit, mengurangi polusi. Pada tahun 1992, delegasi dari 190 negara berkumpul di KTT Bumi di Rio de Janeiro. Sebuah kesepakatan ditandatangani bersama. Tujuan utamanya adalah pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan yang lestari dan berkesinambungan, dan pembagian yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetik. Pada bulan Oktober tahun 2012, semua negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati akan bertemu lagi di India. Negara-negara ini telah menyepakati 20 tujuan untuk pelestarian keanekaragaman hayati, disebut target keanekaragaman hayati yang harus dicapai pada tahun 2020. Sebuah rencana yang ambisius, kesuksesan atau kegagalan tergantung pada kontribusi setiap negara. Kontribusi ini berbeda antara satu negara dengan negara lain, tergantung kepada keadaan dan kebutuhan nasional di negara tersebut. Perlindungan, pemulihan, dan pelestarian keanekaragaman hayati dapat berdampak pada kita, baik pada kita pribadi, pada keluarga, pada desa atau kota tempat tinggal kita, atau pada tingkat wilayah yang lebih luas. Terutama pada saat krisis ekonomi, keputusan mengalokasikan dana untuk perlindungan keanekaragaman hayati mungkin kurang populer. Oleh karena itu, pengumpulan pendapat dan pandangan masyarakat luas penting untuk dilakukan. Masyarakat seperti Anda dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi pembuat keputusan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil bagi perlindungan keanekaragaman hayati.